Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Perencanaan adalah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan suatu tujuan, berupa rumusan-rumusan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Persiapan-persiapan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan administrasi. Perencanaan tidak harus dalam bentuk tulisan, bisa saja hanya dalam benak pikiran, terutama untuk hal yang bersifat pribadi dan rahasia. Misalnya rencana operasi lokasi perjudian, pelacuran, sarang narkoba, dan lain-lainnya. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik, ada dua pertanyaan yang harus dijawab, yaitu, apa dan bagaimana, what and how. Pertanyaan, what, menunjukkan maksud dari pembuatan perencanaan. Tegasnya menjawab tentang tujuan apa yang hendak dicapai. Kalau sudah terjawab maka dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan, how, yaitu bagaimana cara terbaik yang digunakan demi tercapainya tujuan. Jawaban pertanyaan, how, dapat merupakan cara, metode atau sistem serta teknik-teknik yang digunakan. Persoalan perencanaan belum selesai, karena harus berhadapan dengan pertanyaan, why, where, when, dan who. Pertanyaan why menunjukkan mengapa atau apa sebabnya perencanaan dibuat. Pertanyaan where menunjukkan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Pertanyaan when, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, dan pertanyaan who, yang menunjukkan siapa yang akan melaksanakan. Baik secara vertikal maupun horizontal, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, pengkoordinasian hubungan antar wewenang serta informasi. Baik secara vertikal maupun horizontal, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Agar peran organisasi ada dan berarti bagi orang-orang, peran-peran itu harus mencakup tujuan yang dapat direalisasikan, konsep dan batas kewajiban yang jelas, kebijakan-kebijakan yang dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan. Ketersediaan informasi yang diperlukan, alat-alat dan sumber-sumber yang penting. Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa peranan penggerakan, actuating, sangat penting. Karena penggerakan berfungsi untuk menggerakkan fungsi-fungsi manajemen yang lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Menggerakkan orang-orang agar mau dan suka bekerja, mempunyai arti bagaimana menjadikan para pegawai sadar akan tugas dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, tanpa menunggu perintah dari siapapun. McFarland memberikan definisi, pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui, apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah, atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Tujuan pengawasan adalah, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berhasil guna atau efektif, dan berdaya guna atau efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Menurut McFarland, pengawasan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, rencana yang telah ditentukan. Kedua, perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, tujuan. Keempat, kebijakan-kebijakan.